Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan PPL 2 di SDN 16 Sungai Pinyu dengan dosen pembimbing Bapak Masudi MPD dan Kepala Sekolah SDN 16 Sungai Pinyu Ibu Dahlia MPD. Kami di SDN 16 Sungai Pinyu beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Nadiatul Hasanah dengan NIM D011961 dan rekan saya nama lengkap Mat Amir dengan NIM D011958. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan bimbingannya kepada Bapak Rektor Rahmat Saputra MSI selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Ibu Yunika Afriyaningsi MPD selaku Dekan Pekip Universitas Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Ibu Rizdiana Andika Fatmawati MPD selaku Kaprodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama. Yang keempat, Bapak Masudi MPD selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama PPL berlangsung. Yang kelima, Ibu Dahlia MPD selaku Kepala Sekolah SDN 16 Sungai Pinyu. Yang keenam, Ibu Lili Suryani SPDI selaku Guru Pamung di SDN 16 Sungai Pinyu. Dan yang terakhir, guru-guru dan staf TU Sekolah SDN 16 Sungai Pinyu sebagai bagian yang telah membantu kami dalam melaksanakan PPL di Sekolah SDN 16 Sungai Pinyu. Nah, latar belakang dari PPL itu sendiri yaitu pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebab melalui pendidikan tercipta sumber daya manusia terdidik yang mampu menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut perlu diadakan suatu program pendidikan yang melatih mahasiswa dalam menerapkan keterampilan mengajar dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah, yaitu praktik pengalaman lapangan. Praktik pengalaman lapangan adalah suatu mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mencakup latihan mengajar, latihan tugas-tugas kependidikan di luar mengajar secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan profesi pendidikan. Kegiatan ini adalah salah satu suasana melatih dan membentuk kepribadian mahasiswa dalam memperluas wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan yang mesti dilakukan oleh setiap mahasiswa selaku calon guru dan tenaga pendidik. Tujuan PPL 2 yang pertama adalah mengenal lingkungan sekolah secara khusus dan lebih dekat. Yang kedua, menyesuaikan pengetahuan antara teori dan keterampilan praktik. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh dengan mendapatkan pengalaman mengajar secara langsung. Yang keempat, mengetahui pengelolaan kelas secara langsung dalam proses mengajar antara guru dan siswa. Yang kelima, membimbing mahasiswa ke arah terbentuknya profesionalisme guru, mengetahui pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan yang diperlukan oleh guru. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan untuk menguasai dan menerapkan keterampilan dasar mengajar ilmu kependidikan di lapangan. Untuk manfaat PPL itu sendiri, yang pertama mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan beragam ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam proses pembelajaran dan kegiatan kependidikan lainnya. Yang kedua, memperoleh sumbang pikir berupa inovasi-inovasi dalam kegiatan pendidikan.
Dan yang terakhir, memperoleh masukan perkembangan pelaksanaan praktik pendidikan sehingga kurikulum, metode, dan pengelolaan pembelajaran dapat disesuaikan. Baik, kita memasuki informasi umum sekolah. Yang pertama itu profil sekolah. Kami melaksanakan PPL 2 di Sekolah SD Negeri 16 Sungai Pinyu, alamat sekolah Jalan Raya, lebih tepatnya di tepi jalan, desa atau kelurahan Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan tipe sekolah B, lengkap dengan nomor statistik sekolah, NPSN, status sekolah, surat kelembagaan, penerbit SK, dan kegiatan belajar di pagi hari, jumlah rombel 7 kelas. Untuk visi dari Sekolah SDN 16 Sungai Pinyu, yaitu berprestasi dalam berbagai kegiatan, meningkatkan imtak, peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan, serta menjauhi miras, narkoba, dan sejenisnya. Untuk misi Sekolah SDN 16 Sungai Pinyu, yang pertama menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua berprestasi dalam segala lomba, baik ilmu pengetahuan, olahraga maupun kesenian, yang ketiga menciptakan suasana belajar mengajar yang aktif, kreatif, dan bermutu, yang keempat membimbing siswa dalam kegiatan keagamaan agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kelima menanamkan pemahaman kepada siswa tentang bahaya dan kerugian minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Yang keenam, suka membantu teman dalam hal kebaikan. Yang ketujuh, membimbing siswa dalam kegiatan peduli terhadap keindahan lingkungan. Yang kedelapan, meningkatkan potensi fisik, menanamkan sportivitas dan selalu hidup sehat. Dan yang terakhir, sopan dalam bertindak serta santun dalam berbicara. Tujuan Sekolah SDN 16 Sungai Pinyu, yang pertama mewujudkan anak didik menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, mewujudkan anak didik menjadi anak yang berakhlak, mulia, cerdas, terampil, kreatif, dan bermutu. Dan yang ketiga, mewujudkan anak didik yang berguna bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, mewujudkan anak didik yang peduli dengan lingkungan. Yang kelima, menjadikan anak didik yang berprestasi dalam lomba olimpiade dan lomba perseni di tingkat kabupaten sehingga bisa masuk ke tingkat provinsi. Yang keenam, meningkatkan nilai prestasi UASBN dan ujian sekolah. Yang ketujuh, mempersiapkan anak didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Organisasi sekolah yaitu mencakup kepala sekolah, tata usaha, bendahara, unit perpustakaan, guru kelas 1A, guru kelas 1B, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, guru kelas 6, guru agama Islam, guru agama Buddha, guru olahraga, penjaga sekolah, dan komite sekolah. Itu termasuk organisasi sekolah atau bisa disebut struktur organisasi sekolah. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini tenaga pendidik merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Untuk peserta didik di SDN 16 Sungai Pinyu, yang pertama di kelas 1A terdiri dari 20 peserta didik, di kelas 1B terdiri 17 peserta didik,
Di kelas 2 terdiri 27 peserta didik. Di kelas 3 terdiri 27 peserta didik. Di kelas 4 terdiri 29 peserta didik. Di kelas 5 terdiri 35 peserta didik. Dan terakhir di kelas 6 terdiri 32 peserta didik. Jadi jumlah keseluruhan peserta didik di SDN 16 Sungai Pinyu ialah 187 siswa-siswi, di mana di SDN 16 Sungai Pinyu terdiri dari 2 agama, Islam dan Buddha. Untuk sarana dan prasarana di SDN 16 Sungai Pinyu, untuk sarananya sendiri mencakup kursi meja guru, kursi meja siswa, papan tulis, lemari buku guru, lemari buku siswa, tempat sampah, alat pembersih, bel sekolah, globe dan peta, serta laptop. Sedangkan untuk prasarana di SDN 16 Sungai Pinyu mencakup sekolah SDN tersebut, perpustakaan, kantor kepala sekolah, kantor guru, WC siswa, kantin, ruang kelas, ruang pribadi guru, sekolah PAUD, dan tempat bermain sekolah PAUD. Baik, untuk hasil pelaksanaan PPL 2, yang dimana pelaksanaan dalam pembelajaran selama PPL 2 mencakup belajar mengajar, RPP, media, evaluasi, dan metode pembelajaran. Sedangkan untuk aktivitas non mengajar selama PPL 2 di SDN 16 Sungai Pinyu yaitu mencakup melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, melaksanakan baca Yasin dan doa bersama setiap 2 minggu 1 kali di hari Jumat, dan melaksanakan doa bersama dalam rangka tolak balak atau robo-robo, dan yang terakhir merayakan Hari Sumpah Pemuda serta pawai untuk seluruh guru, siswa, dan wali siswa. Baik, untuk kendala yang dihadapi di sekolah SDN 16 Sungai Pinyu, yang pertama itu ketika pembelajaran berlangsung, peserta didik cenderung membuat keributan di kelas seperti ngobrol dengan teman sebangku, bermain, dan terkadang saling mengolok satu sama lain, sehingga hal tersebut memicu pada kegaduhan atau keributan di kelas. Dan yang kedua, peserta didik cenderung tidak berkonsentrasi saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Nah, untuk penanganan kendala selama PPL di SDN 16 Sungai Pinyu itu sendiri, yang pertama itu mahasiswa berusaha menegur peserta didik yang membuat keributan di kelas. Bahkan mahasiswa terkesan tegas saat menegur agar peserta didik itu bisa lebih berhati-hati dalam bertindak sesuatu di dalam kelas. Dan yang kedua itu mahasiswa dapat melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada peserta didik. Dan yang sering kali ketika peserta didik cenderung tidak dapat berkonsentrasi di kelas, maka mahasiswa itu harus bisa membuat suasana kelas itu berubah. Seperti halnya mahasiswa itu dapat melakukan ice breaking atau permainan di sela-sela pembelajaran. Karena anak-anak di SDN 16 Sungai Pinyu itu dapat belajar sambil bermain. Bahkan materi yang kita jelaskan dapat mereka tangkap dengan cepat. Itu penanganan kendala selama PPL di SDN 16 Sungai Pinyu. Baik, kesimpulan dari hasil laporan PPL 2 di SDN 16 Sungai Pinyu yaitu praktik pengalaman lapangan
di SDN 16 Sungai Pinyu dilaksanakan dari tanggal 5 September 2022 dan kegiatan PPL diawali dengan penyerahan surat pemberitahuan pelaksanaan PPL pada tanggal 1 September 2022 dari Universitas Nahdlatul Ulama untuk sekolah SDN 16 Sungai Pinyu dan diakhiri dengan penarikan mahasiswa PPL Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat pada tanggal 1 Desember 2022. Berdasarkan uraian kegiatan PPL dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, praktik pengalaman lapangan merupakan mata kuliah lapangan yang bertujuan untuk pembekalan dan pengalaman serta pengetahuan praktik kependidikan sebagai usaha untuk mewujudkan guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Dan yang terakhir, praktik pengalaman lapangan dapat memberikan kesempatan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa tentang bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik dan dapat memiliki kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang semua itu dapat berguna untuk mahasiswa atau kami sendiri yang sudah memasuki dunia kerja sebagai tenaga pendidik. Baik, untuk saran itu sendiri, saran bagi kami atau bagi mahasiswa, yang pertama itu diharapkan mahasiswa dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL di sekolah, dengan selalu memperhatikan masukan dan saran dari guru pembimbing dan selalu berkoordinasi dengan guru pembimbing agar proses pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara lancar. Saran untuk universitas itu sendiri yaitu untuk lebih teliti lagi dalam mengelompokkan mahasiswa PPL agar mahasiswa yang sudah tidak aktif atau sudah tidak ingin melanjutkan kuliahnya lagi tidak dimasukkan ke dalam kelompok PPL, sehingga menyebabkan kelompok PPL yang tadinya di awal lengkap tapi pas di akhir itu gugur satu persatu. Dan saran bagi sekolah, yang pertama, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara guru, dosen pembimbing, dan mahasiswa sehingga dapat tercipta suasana PPL yang kondusif. Dan yang kedua, meningkatkan pembiasaan karakter yang baik terhadap warga sekolah termasuk kepada peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil laporan praktik pengalaman lapangan PPL 2 di SDN 16 Sungai Pinyu. Untuk SDN 16 Sungai Pinyu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan PPL di sekolah tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.